Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-22 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Di video kali ini kita akan fokus membahas tentang menampilkan detail pengguna. Oke, silahkan kita langsung saja buka exam teman-teman. Silahkan nyalakan Apache dan MySQL. Kemudian silahkan teman-teman buka PHP MyAdmin. Selanjutnya kita buka database kita siibas_ci3. Kemudian kita masuk ke tabel pengguna. Kita lihat strukturnya. Oke, ini biarkan saja terbuka. Kemudian kita buka project kita, localhost siibas_ci3. Kita ke menu pengguna. Nah, nanti kita akan mengklik detail dan menampilkan detail dari data pengguna. Oke, kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka kode editor. Kemudian silahkan teman-teman buka pengguna model. Kemudian buka juga controller pengguna. Dan buka juga index.php yang berada di folder pengguna. Nah, pertama kita cek dulu tombol detail. Kita ke bawah. Ini tombol detail mengarah ke controller pengguna, metode detail dengan mengirimkan ID pengguna. Oke, kita akan buat metode detail. Kita ke controller pengguna, kita akan buat di sini di bawah index. Oke, kita ke index dulu. Kemudian kita buat di bawah index. Metodenya kita buat public function detail dan menerima ID. Saya akan tulis variabel ID. Ini saya akan isi dengan nilai default. Oke, ini untuk agar tidak error jika nanti metode detail dipanggil dengan tidak mengirimkan nilai. Oke, di sini kita akan cek dulu. Jika nilai ID yang dikirim itu adalah 0, maka kembalikan ke tampil data pengguna. Oke, saya buat jika nilai dari variabel ID sama dengan 0, ini artinya tidak ada ID yang dikirim, maka kembalikan ke tampilan tampil data pengguna. Oke, jika ada, maka tak ambil data berdasarkan ID. Saya akan tulis this. Kemudian di sini pengguna model. Saya akan panggil metode di dalamnya get by ID query dan mengirimkan ID yang dikirim dari sini ya. Kemudian kita tampung ke dalam sebuah variabel. Kita sebut saja pengguna. Metode get by ID query ini belum kita buat. Sebentar lagi akan kita buat. Kemudian kita harus cek nilai dari variabel pengguna. Kita cek jika nilai dari variabel pengguna sama dengan 0, artinya tidak ada data dengan ID itu, maka kita kembalikan juga ke tampilan data pengguna.
Jika ada, maka kita siapkan data. Ini saya tulis data. Yang pertama adalah judul. Saya akan isi dengan detail pengguna. Kemudian data kedua, saya tulis pengguna. Nah, di sini saya langsung isi dengan variabel pengguna. Oke, kemudian kita tampilkan this load view seperti biasa, layout, kemudian header, saya duplikat 4 kali, 1, 2, 3, 4, saya ganti top bar, kemudian yang ini sidebar, kemudian bukan dari folder layout tapi folder pengguna, kemudian akan mengakses file namanya detail. Nah, ini belum kita buat juga, sebentar akan kita duplikat dari tabel barang. Kemudian di sini tab layout, footer, jangan lupa di sini kita kirim data. Oke. Nah, selanjutnya kita buat metode getByIdQuery di pengguna model. Kita ke pengguna model. Nah, sebelum kita buat query metode getByIdQuery, saya ingin memindahkan query ini di luar function agar bisa digunakan di getAllQuery dan bisa digunakan di getIdByQuery. Karena query ini sama dengan yang kita gunakan di metode yang akan kita buat. Jadi di sini saya akan buat variabel dengan nama query underscore query. Kemudian ini saya pindahkan ke atas. Oke, pindahkan, saya cut, dan saya pindahkan ke sini. Saya atur dulu. Oke, ini saya tambahkan titik koma. Dan jangan lupa teman-teman tambahkan spasi di sini. Oke, pastikan diberi spasi. Kemudian kita save dulu. Selanjutnya di sini kita tambahkan this underscore query, artinya mengakses variabel yang di sini ya. Kemudian di sini kita harus tambahkan, kalau ini tidak perlu ya, karena langsung menggunakan query yang persis sama. Ini saya hapus. Kita cukup tambahkan di sini this, kemudian underscore query. Ini artinya mengakses variabel query yang ada di sini. Oke. Selanjutnya baru kita buat metode getIdQuery ya. Tadi namanya ini getByIdQuery. Kita buat di bawah getAll public function getByIdQuery, kemudian menerima ID pengguna. Kemudian di sini kita butuh menggabungkan query yang di atas dengan tambahan query. Di sini saya akan buat $this
variabel query yang di atas digabungkan dengan query yang tambahan. Di sini saya tulis where pengguna ID sama dengan nilai dari nilai ID yang dikirimkan. Nilai yang ini. Oke. Jadi ketika berada di method getByIdQuery, nilai dari variabel query itu sudah bertambah dari nilai variabel query yang di luar ini ditambahkan dengan nilai query yang di dalam. Oke, selanjutnya kita akan eksekusi query-nya. Kita tulis this db query, kita tulis this underscore query. Ini kemudian agar kembaliannya satu data kita tambahkan row dan nilai yang sudah kita ambil kita kembalikan ke controller. Kita tambahkan return agar nilainya kembali ke controller. Kemudian ini getByIdQuery sudah selesai. Kita ke controller pengguna lagi. Nah, selanjutnya kita akan buat file detail.php di dalam folder pengguna. Kita akan duplikat dari barang, kita ke views, kita masuk ke folder barang, kita cari detail, kemudian ini kita save as, kita ke pengguna, kemudian kita save di sini. Oke, ini saya atur dulu. Kita edit dari atas, kita ke atas. Nah, ini bukan master tapi pengguna. Selanjutnya kalau diklik detail barang, detail pengguna, maka mengarah ke pengguna detail. Di sini bukan barang, pengguna. Oke, kita ke bawah, kita ganti ini juga pengguna. Jika di refresh mengarah ke halaman ini lagi, pengguna. Jadi ini lupa, di sini harusnya pengguna. Di sini juga pengguna. Kemudian kita ke bawah, detail pengguna. Kita ke bawah lagi. Nah, kita akan ambil dari folder pengguna. Kita rubah. Kemudian bukan dari barang, tapi dari pengguna. Kemudian bukan kolom image, tetapi kolom yang namanya foto. Kemudian ini juga kita rubah pengguna. Kemudian pengguna upload. Oke, sepertinya ini kita cuma butuh gambar ya. Kita cuma butuh gambar, tidak butuh mengedit gambar. Nanti edit gambarnya dilakukan oleh user masing-masing di menu profile. Ini saya hapus aja karena ini untuk mengubah gambar. Jadi admin tidak perlu melakukan ubah gambar user. Nanti user sendiri yang mengubah gambarnya. Oke, sekarang kita tulis di sini nama pengguna. Di sini pengguna,
Ini saya seleksi aja ya, saya blok, kemudian Ctrl D, saya tulis pengguna, kemudian kita ke bawah. Setelah nama pengguna kita butuh email, kita cek dulu, kita ke database, nama pengguna, email, kemudian peran pengguna ID. Oke, kita ke sini lagi, kita ke sini, di sini bukan merek tapi email, dan di sini pengguna, kita ganti dengan email. Selanjutnya di sini peran pengguna, di sini kita ganti pengguna, di sini peran underscore pengguna. Selanjutnya kita butuh apa lagi? Is active ya, is active. Oke, di sini kita tulis status. Oh, ini sudah ada status nih. Ini saya hapus, stoknya saya hapus. Kemudian di sini kita ganti pengguna jika nilai dari is active dari pengguna adalah 1, tambahkan kelas sukses. Jika tidak, tambahkan kelas danger. Kemudian di sini isinya jika nilai is active dari tabel pengguna sama dengan 1, tampilkan tulisan aktif. Jika bukan 1, tampilkan tulisan tidak aktif. Kemudian kita ke bawah, kita tulis di sini, saya seleksi aja, Ctrl D, dan ganti pengguna. Oke. Kita ke bawah. Nah, nanti kita tidak akan melakukan hapus karena kita tidak boleh menghapus pengguna, kita boleh menonaktifkannya saja agar histori dari pengajuan dan peminjamannya itu masih bisa kita lihat. Jadi tombol hapus, saya sisakan tombol edit. Ini saya ganti pengguna, edit, kemudian dari tabel pengguna dan menampilkan ID. Kita save dulu, kita coba cek ke bawah. Oke, kita cek ke atas. Oke, sepertinya sudah. Kita coba tes dulu. Kita tes, kita refresh, kemudian kita klik detail. Oke, ini sudah tampil. Kita klik kembali, kita klik detail lagi, coba kita klik detail pengguna. Oke, sudah betul. Coba kita refresh. Oke. Nah, saya rasa tampilan detailnya sudah oke. Sisa menunya aja kita perbaiki di file sidebar. Kita minimize dulu, buka application, buka views, buka layout, buka sidebar.php. Bahkan arahkan di menu pengguna, kemudian kita tambahkan lagi atau nilai dari variabel judul sama dengan detail pengguna, maka tambahkan kelas aktif. Jika tidak, jangan tambahkan kelas apapun. Oke, ini kita save, kemudian kita refresh. Oke, coba kita kembali, kita klik tambah, menunya masih aktif, kita
Kita klik kembali, masih aktif. Kita klik detail, masih aktif. Nah, proses tampil detail pengguna kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasannya. Dan di video selanjutnya kita akan menambahkan proses edit pengguna. Jadi yang bisa kita edit nanti hanya status aktif dan password dari pengguna. Untuk nama itu biarkan diubah oleh user masing-masing. Begitupun foto. Jadi di proses data pengguna ini kita tidak mengubah foto, tidak mengubah nama, tidak mengubah email, tidak mengubah peran pengguna, karena peran pengguna hanya ada member dan administrator. Kemudian yang kita ubah hanya password dan status dari pengguna tersebut. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.